Hola, ¿cómo estás? Halo, apa kabar? Selamat datang di Hola Guru Bahasa Spanyol. Hola amigos, ¿qué tal? Selamat datang di channel Hola GBS. Sama saya Clara, Guru Bahasa Spanyol kamu. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Semoga kalian baik-baik. Dan hari ini kita mau belajar dua kata kerja paling penting dalam bahasa Spanyol, los 20 verbos más usados o más importantes en español, ¿vale? Kita mau mulai pakai 3 ini. Jadi tantangan video ini adalah kamu bisa pakai dan kamu punya 20 kata kerja baru untuk dipakai di kalimat yang kamu mau belajar. Jadi kita mau lihat yang pertama. Yang pertama itu adalah verbo hablar. Verbo hablar dalam bahasa Indonesia artinya berbicara. Saya mau jelasin di channel Hola GBS. Kita sekarang belajar semua kata kerja dan semua gramatika tentang kata kerja. Kita belajar di konjugasi yang masa sekarang. Kemarin saya bikin satu stories di Instagram Hola GBS. Kamu ada di sini di bawah. Kemarin saya jelasin, kalau kamu sudah bisa bahasa Inggris, kita punya seperti tenses, sama kayak di bahasa Inggris. Dalam bahasa Spanyol kita punya masa sekarang, kita punya masa depan, dan masa lampau. Untuk belajar infinitivo itu seperti akar kata kerja. Tapi kamu nanti, tergantung kamu mau ngobrol tentang sesuatu. Kalau kamu mau ngobrol tentang satu rencana atau sesuatu yang belum terjadi, kamu harus pakai masa lampau. Kayak misalkan, besok saya mau bicara sama guru saya. Mañana hablaré con mi profesor. Itu contoh masa depan. Tapi kalau mau ngobrol tentang sesuatu yang sudah terjadi atau memori-memori dari beberapa tahun yang lalu, kamu harus pakai masa lampau. Dan baru kalau kamu ngobrol tentang sesuatu yang lagi happening sekarang, kamu pakai masa sekarang. Dan kita sekarang belajar masa sekarang karena belum bisa, dan kamu jangan pengen buru-buru karena kamu nggak langsung dalam waktu 1 minggu akan belajar bahasa Spanyol yang komplit, yang full ya. Jadi kita harus pelan-pelan, progressively. Contoh yang saya bilang ini infinitivo itu akar, artinya sebelum dikonjugasi. Kalau belum jelas untuk kamu apa itu konjugasi dalam bahasa Spanyol, tolong cek video kita tentang konjugasi ya. Sekarang, hablar itu berbicara, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero hablar de mí, kalau saya mau ngobrol tentang saya bisa beberapa bahasa. Pues yo voy a decir, yo hablo 7 idiomas. ¿Vale? Pero si quiero hablar de ti, kalau saya mau ngobrol tentang kamu, saya akan ganti ini sama subjek. Kita akan ganti orang. Tú hablas 7 idiomas. Ya, jadi ini cuma akarnya. Tú hablas, atau misalkan él atau ella habla, ¿vale? 7 idiomas, dan selanjutnya all bisa dikonjugasi sama semua kata ganti orang, los pronombres personales. Kamu harus review video los pronombres personales kalau belum tahu tentang kamu, saya, dia, kalian, itu ada juga dalam bahasa Spanyol. Kita lanjut ya, langsung. Ini comer ini salah satu yang penting juga ya, karena kita selalu lapar. Jadi comer itu artinya makan. Ya, kita lihat di sini, kita di sini punya 3 contoh. 1 selesai pakai AR,
satu selesai pakai AR, sama satu selesai pakai IR. Ini nggak ada artinya, cuma kalau kita konjugasi biasanya yang selesai pakai AR, yang selesai pakai ER, sama yang selesai pakai IR, cara konjugasi berbeda ya. Mungkin bisa berubah sedikit akhirannya. Kita lihat beberapa contoh sama comer. Misalkan yo como, ini masa sekarang ya, presente. Yo como arroz. Saya makan nasi. Bisa bikin misalkan yo como arroz cada día. Cada día ini artinya setiap hari. Cada día. Saya akan siapin satu tabel yang ada semua konjugasi komplit dari semua kata kerja ini. Jadi saya sekarang nggak usah tulis satu persatu. Yo como, tú comes, él come ya. Jadi saya hanya mau introduce, hari ini saya mau kasih tahu kamu kata kerja. Saya akan siapin tabel untuk kamu di download. Jangan khawatir, ¿vale? Yo como arroz cada día. Saya makan nasi setiap hari, misalkan. Tapi saya nggak makan nasi ya setiap hari. Oke, sekarang yang ketiga. Vivir. Vivir artinya tinggal. Tinggal dalam artinya saya tinggal di Barcelona. Yo vivo en Barcelona. Atau bisa juga misalkan tinggal ini dalam bahasa Indonesia artinya pergi. Ini dalam bahasa Spanyol tidak. Vivir ini cuma untuk lokasi. Yo vivo en una casa. Saya tinggal di satu rumah atau saya tinggal di satu apartemen. Atau vivir, saya suka vivir muchas experiencias. Me gusta vivir experiencias. Saya suka banyak stories, banyak experience ya. Oke, kita lihat verbo vivir kalau dikonjugasi. Yo vivo en Barcelona. Misalkan. Saya akan bikin konjugasi komplit ya di tabel itu. Yo vivo en Barcelona. Oke, kita lihat beberapa kata kerja lagi. Kita lihat dari sini langsung. Estar, kita pernah belajar tentang estar ya kemarin. Fungsi estar, fungsi ser, vale, sama tener. Ini juga tiga yang penting. Estar ini menjadi atau ada dua fungsi ya. Menjadi atau artinya perasaan dalam arti perasaan atau lokasi. Misalkan bisa bilang estoy aquí, saya ada di sini ya. Atau estoy contento, saya happy. Itu bisa beda artinya ya. Estar, misalkan saya kasih contoh di sini. Pakai beda warna. Estoy contento. Estoy contento. Hoy. Hari ini saya happy sekali, ya. Misalkan sekarang ser artinya adalah, vale? Adalah misalkan saya seorang pintar. Yo soy inteligente. Misalkan ya. Yo soy, ini yang banyak yang tahu ya. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos. Yo soy inteligente. Contoh. Dan tener ini punya. Ya. Punya atau memiliki. Misalkan memiliki sesuatu. Tengo una casa en Bali. Saya punya satu rumah di Bali, ya. Misalkan. O también saya bisa bilang, yo tengo 4 hijos, ¿vale? O por ejemplo, ella, dia,
punya 2 rumah di Bali. Bali. Atau dia punya 2 anak. Vale, kalau kita ganti ini bisa 2 anak. Ya. Kita lihat. Ini yang ketiga, yang keempat, sampai yang keenam. Sekarang kita lihat yang ketujuh. Poner. Poner yang artinya taruh. Ya. Trabajar yang artinya bekerja. Dan entender yang artinya paham atau mengerti. Paham atau mengerti. Misalkan, contoh. Poner. Tú pones la lavadora. Jadi, lavadora ini artinya untuk cuci baju, ya, mesin cuci baju. Dalam bahasa Spanyol ada kata kerja. Kalau misalkan saya mau suruh orang masukin baju dan siapin baju, itu pakai verbo poner. Tú pones la lavadora. Artinya kamu siapin. Atau bisa bilang tú pones mucha sal. Artinya kamu taruh terlalu banyak garam. Misalkan, tú pones mucha sal en la comida siempre. Kamu selalu pakai banyak garam di makanan, ya. Sekarang, trabajar. Bisa kombinasi juga 2 kata kerja. Gak ada masalah. Misalkan, yo quiero trabajar. Kita sekarang pakai yang ini. Trabajar en un aeropuerto. Saya mau bekerja di satu bandara. Ya, misalkan bekerja. O podemos hablar de nuestro trabajo dan kita bisa juga cerita tentang pekerjaan kita. Yo trabajo en una oficina, ya. Kita pernah bikin satu video tentang menjelaskan pekerjaan kita. Kamu bisa juga nonton video itu. Y entender. Vamos a decir, por ejemplo, lo siento, no te entiendo. Artinya, maaf, saya tidak mengerti kamu. Atau bisa bilang, profesora, si hablas muy rápido, yo no te entiendo. Kalau kamu berbicara terlalu cepat, saya tidak bisa mengerti kamu, ya. Lo siento, no te entiendo. Oke, kita lihat lagi. Yang ke-10, ir. Ir ini artinya pergi. Pergi ke, kayak misalkan ke satu arah, atau meninggalkan. Ya, misalkan yo, ini konjugasi sedikit irregular, jadi sedikit sulit. Saya kasih contoh di sini. Yo voy. Ini gila ya, maksudnya bisa dari verbo ir, akarnya, jadi ke ini. Beda sedikit ya, makanya kamu harus belajar semua konjugasi yang saya akan taruh di tabel nantinya. Yo voy a la playa.
Ini dari verbo ir. Yo voy, tú vas, ¿vale? Yo voy a la playa. Ini pergi ke. Saya pergi ke pantai. Tapi kalau meninggalkan, kalau kita mau kasih arti meninggalkan, berarti yo me pakai verbo transitivo karena tentang saya sendiri. Yo me voy. Misalkan saya pergi, saya tinggal, ya, saya meninggal, atau meninggal dari pergi kayak misalkan meninggal dunia, ya. Yo me voy. Kita sering bilang kakek saya meninggal dunia, mi abuelo se fue. Itu pakai masa sekarang, ya. Semua kata kerja yang saya kasih ini bisa dikonjugasi dengan masa lampau atau masa depan juga. Decir. Decir ini artinya bilang. Dan hacer. Hacer ini melakukan. Beberapa contoh. Pergi udah, ya. Decir. Yo no digo, dari decir ganti ke digo, ya. Ini masa sekarang. Yo no digo nada. Saya tidak bilang apapun. Yo no digo nada. Yo no digo, tú no dices, él no dice, nosotros no decimos. Ini tinggal dikonjugasi tergantung subjeknya. Saya tidak bilang apapun. Hacer. Me encanta. Ini kita kombinasi sama satu kata kerja lagi. Me encanta hacer deporte. Saya suka banget olahraga. Jadi ini artinya olahraga. Hacer deporte. Saya suka hacer deporte. Saya suka olahraga. Hacer deporte, hacer pasteles, bikin kue, hacer comida nueva, siapin resep baru. Ini semua pakai hacer. Ayo. Ada lagi. Poder. Ini artinya bisa. Ada juga necesitar. Artinya perlu. Dan querer. Artinya ingin. Ingin atau cintai. Kita kasih contoh dari sama poder. Tú no puedes comer picante. Artinya kamu tidak bisa makan pedas. Atau yo no puedo comer picante, ya. Ini pakai konjugasi poder. Ya. Necesitar artinya perlu. Necesito renovar, yang satu kata kerja lagi. Renovar artinya perpanjang, renovar mi pasaporte. Pasaporte artinya paspor. Jadi yo necesito renovar mi pasaporte. Saya perlu atau saya butuh perpanjang paspor saya. Sekarang pakai querer. Querer ini ingin atau cintai. Bisa satu yang kamu pasti suka. Te quiero. Te quiero artinya aku
aku cinta kamu. Pasti ini bermanfaat ya untuk banyak yang di sini yang pengen punya mungkin pacar atau orang yang bisa bahasa Spanyol ya. Te quiero. Ini dari querer. Atau sesuatu yang tidak begitu romantik. Misalkan nosotros queremos ir al río. Kita mau pergi, ya, yang tadi ir, nosotros queremos ir al río. Kita mau pergi ke sungai. Atau kami mau pergi ke sungai. Pakai queremos. Ini dari ingin, ini dari cintai. Oke? Kita lanjut. Semoga semua kata kerja ini bermanfaat. Oke, 5 lagi. Ayo. Abrir artinya membuka. Kita punya juga cerrar, opposite-nya ya. Cerrar artinya menutup. Dan satu lagi, dormir. Dormir yang artinya tidur. Oke, pakai membuka. Biasa ya, kita biasanya membuka apa? Membuka pintu, membuka jendela, membuka pikiran kita, ya. Abrir. Abre. Ella abre la tienda. Dia buka toko a las 10. Dia buka toko jam 10. Ini biasanya kita pakai masa sekarang untuk jelasin sesuatu yang biasa. Misalkan jam berapa dia buka toko? Dia biasanya buka toko jam 10. Sesuatu yang keulang dan ulang setiap hari ya. Ella abre la tienda a las 10. Y podemos decir ella cierra, menutup. Ella cierra la tienda a las 8 de la tarde, ¿vale? Ella o él, anyone ya, siapapun ya, bisa kita tinggal ganti subjeknya. Tidur. Quiero dormir en un camping. Saya pengen tidur di satu camping, tempat untuk camping ya. Oke, kita lihat dua kata kerja terakhir. Ini penting juga. Comprar artinya belanja atau beli sesuatu, dan beber yang artinya minum. Membeli ya. Mi hobby favorito es comprar ropa. Hobi favorit saya adalah beli baju atau belanja, ya. O también podemos decir mi sueño
My dream, mi sueño es comprar una bicicleta. Saya pengen, my dream adalah membeli satu sepeda yang bagus-bagus, misalkan ya. Dan sekarang pakai beber. Tenéis que beber, ini pakai kalian harus minum. Tenéis que beber, kalian harus minum 2 litros de agua. Kamu harus minum 2 liter aqua, misalkan setiap hari. Ini dari beber, dan tenéis ini dari tener tadi ya. Ini kayak harus. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya jelasin, saya akan kasih tabel pakai konjugasi, semua konjugasi sama semua pronombres personales dan kata kerja 20 kata kerja ini. Muchas gracias dan semoga kamu suka video ini. Adios.